Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Bertauhid itu Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan belajar bareng kita hari ini kita akan bersama-sama membahas hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu banyak sekali mengkisahkan tentang kisah para nabi dan rasul, terus memberitahukan kita tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Karena sungguh Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Seperti yang dinaskan di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabula raiba fi. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari nas ini jelas bahwasanya Al-Quran memang diturunkan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, bagi mereka yang bertakwa. Karena kita tahu ada berbagai macam karakter dan watak manusia. Ada fasik, ada munafik, ada kafir, dan ada juga mukmin yang senantiasa bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini merupakan kitab yang paling sempurna, kitab yang paling terakhir sebagai penyempurna. Tidak ada kitab-kitab lain selain Al-Quran. Karena sesuai dengan nas bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Khotamul Anbiya atau Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Kita tahu dalam akidah Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan 4 kitab suci kepada para nabi dan rasul. Yang pertama ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat ini adalah Al-Quranul Karim sebagai kitab yang paling terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi selain kitab-kitab yang berupa mushaf atau lembaran-lembaran yang sangat banyak sekali sehingga bisa dibukukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga zamannya Rasulullah Muhammad SAW ini juga menurunkan beberapa lembaran-lembaran yang mungkin bisa dibilang sedikit, bukan dalam bentuk mushaf atau tidak bisa dijadikan sebagai buku karena hanya beberapa lembar saja. Ini disebut dengan istilah suhuf, sesuai yang dinaskan dalam Quran surat Al-A'la yang terakhir yang berbunyi Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf yang diturunkan pada Ibrahim dan Musa. Ini menjelaskan bahwasanya
tidak hanya berupa lembaran yang banyak sekali sehingga bisa dibukukan, dalam hal ini dalam bentuk mushaf, tapi ada juga lembaran-lembaran yang hanya berupa potongan-potongan kecil ataupun sedikit. Dalam arti ini disebut sebagai suhuf. Dan suhuf ini berdasarkan para mufasir ini diturunkan sebanyak 102 lembar, dan 50 diantaranya itu diterima oleh Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam itu merupakan salah satu generasi awal keturunan Nabi Adam alaihissalam sebagai pengganti Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam yang dibunuh oleh saudaranya sendiri yang bernama Qabil. Nah, ini menurut para mufasir seperti itu. Dari 102 suhuf itu diturunkan 50 lembar kepada Nabi Syed alaihissalam. Kemudian yang 52 lagi ini tersebar kepada berbagai Nabi dan Rasul yang ada. Karena kita tahu di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran itu berjumlah 25. Itu berdasarkan nas dari Al-Quran yang wajib kita ketahui, ada 25 Nabi dan Rasul. Sedangkan menurut hadis, Nabi ini jumlahnya sebanyak 120.000 Nabi. Sedangkan Rasul jumlahnya 315. Nah, dari sini ada sesuatu poin yang harus kita ketahui bahwasanya Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi jumlahnya sebanyak itu 120.000, sedangkan Rasul hanya 315, tidak sebanyak Nabi. Menurut para ulama tafsir, para salafus sholih menyatakan bahwa Nabi ini diutus hanya sebagai mengawal syariat yang sudah ada. Dalam arti Nabi ditunjuk atau diutus untuk mengawal syariat yang sudah ada, menjalankan syariat yang sudah ada, dikawal terus umat-umatnya itu. Sedangkan Rasul ini tugasnya lebih berat lagi, bisa dibilang pangkatnya lebih tinggi. Selain beliau mengawal syariat yang sudah ada, Rasul ini bertugas juga untuk menyampaikan syariat terbaru. Bisa jadi ada penambahan syariat dari syariat sebelumnya, bisa jadi ada pengurangan dari syariat sebelumnya. Jadi yang perlu kita ketahui bedanya Nabi dan Rasul seperti itu. Kalau Nabi tugasnya hanya mengawal berjalannya syariat yang sudah ada ini dengan baik. Umat-umatnya ini dikawal untuk senantiasa menjalankan syariat dengan baik. Itu tugasnya seorang Nabi. Sedangkan tugasnya seorang Rasul bisa dibilang lebih berat, karena beliau diberi syariat baru sebagai penyempurna. Bisa jadi untuk menambahkan, bisa jadi untuk mengurangkan. Nah, itu adalah tugas dari seorang Nabi dan Rasul dan perbedaannya. Maka dari itu di Al-Quran disebutkan ada 25 Nabi dan Rasul. Sedangkan menurut hadis Nabi itu jumlahnya 120.000, sedangkan Rasul 315. Jadi yang perlu kita fahami di sini, Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Dan Nabi Adam alaihissalam itu merupakan seorang Nabi karena beliau diutus ke muka bumi sebagai Khalifatul fil ard, ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya telah kami tetapkan seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Nabi Adam itu adalah seorang nabi. Lantas siapa Rasul pertama? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena menurut para ulama pertama kali Rasul diutus itu saat umat manusia mulai nyeleweng, dalam arti berbuat syirik, menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman itu, zamannya Nabi Nuh itu, di sana ada 5 berhala yang sangat besar dan sangat diagungkan. Dulunya itu berhala tersebut merupakan figur atau patung orang-orang solih yang diabadikan. Sebagai tujuan awalnya itu untuk mengenang
jasa beliau, mungkin mengenang keilmuan beliau, sehingga sebagai sarana motivasi awalnya agar kita atau umat waktu itu bisa mengikuti jejak para 5 orang soli tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang semakin hilang, terkikis pemahaman akidah yang benar, sehingga menganggap bahwa kalau berdoa harus melalui perantara patung-patung tersebut. Semakin lama semakin menjauh akidahnya, semakin menyimpang. Akhirnya sampailah dianggap patung-patung tersebut sebagai dewa. Akhirnya dipuja, disembah, dan dijadikan sebagai sarana ritual peribadatan. Mulai dari situ semakin kacau. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh alaihissalam sebagai pembawa peringatan dan untuk meluruskan akidah yang sudah mulai menjauh. Nah, dari situ tugas Rasul pertama diutus, yakni Nabi Nuh alaihissalam, untuk membawa kaumnya kembali bertauhid. Jadi zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga generasi ke bawah berabad-abad itu masih bertauhid, senantiasa bertauhid. Adapun kemaksiatan atau kezoliman itu terjadi peristiwa pembunuhan oleh Qabil terhadap Habil, karena Qabil ini tidak ingin menikah dengan kembarannya si Habil karena merasa bahwa kembarannya sendiri itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan kembarannya si Habil. Padahal syariat waktu itu mengharuskan pernikahan secara silang. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu mempunyai 40 anak yang terlahir dalam 20 kali. Jadi sekali lahir kembar laki-laki perempuan, sekali lahir kembar laki-laki perempuan, sebanyak 20 kali proses kelahiran hingga mempunyai anak generasi awal itu berjumlah 40 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengawinkan secara silang. Kakaknya si A menikah dengan adiknya si B, kakaknya si B menikah dengan adiknya si A, begitupun seterusnya. Dan si Qabil ini merasa bahwa adiknya si Habil ini tidak cantik, masih lebih cantik kan adik kandungnya sendiri, sehingga dia tidak mau menikah dengan adiknya si Habil. Dia pinginnya menikah dengan adik kandungnya sendiri. Nah, disitulah letak kezoliman atau kemaksiatan yang dilakukan oleh umat generasi awal. Terjadi pembunuhan pertama kali oleh umat manusia di muka bumi, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya apabila terjadi pembunuhan di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti, dosanya pun akan tertransfer ke Qabil. Nauzubillah, karena itu adalah termasuk jariah dosa yang harus kita hindari. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu sehingga perbuatan kita ini tidak diikuti orang lain. Kalau perbuatan baik menginspirasi, itu akan menjadi pahala jariah yang Masya Allah sekali terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Tapi begitupun sebaliknya, jika perbuatan itu hal-hal yang negatif, yang tidak bermanfaat apabila diikuti oleh orang lain, maka niscaya kita pun akan mendapatkan limpahan dosa-dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang demikian. Al-Quran ini diturunkan 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu. Namun kandungan ayat-ayat yang ada di dalamnya itu senantiasa terpakai dan masih relate dengan keadaan sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Karena ini membuktikan bahwasanya Al-Quran memang benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dzalikal kitabula raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini menyatakan bahwa memang apa yang ada di seluruh alam semesta ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka dari itu Dr. Zakir Naik, Masya Allah, beliau itu sangat luar biasa sekali, diberikan karunia berupa pemahaman dan ilmu yang sangat luar biasa sekali, sehingga
bisa menjadi seorang ulama yang sangat besar dan bisa mengislamkan banyak orang itu adalah keinginan atau cita-cita dan harapan semua mukmin. Insya Allah seperti itu, pengen bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Semoga beliau diberikan umur yang bermanfaat serta diberikan karunia berupa surga yang akan didapatkan kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lah, Dr. Zakir Naik ini mempunyai pendapat bahwasanya meskipun Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia sekarang ini, tapi bukan menjadikan Al-Quran itu sebagai the book of science. Al-Quran itu lebih tinggi, lebih agung dari sekedar the book of science. Beliau menyatakan bahwa Al-Quran ini lebih cocok disebut sebagai the book of science ataupun SIGNS, buku tanda-tanda. Karena pada faktanya memang yang kita ketahui itu di Al-Quran masih banyak sekali misteri yang belum terpecahkan dari penemuan umat manusia, yang mungkin terpecahkan juga, dan ini membuat para ilmuwan dunia itu banyak yang memeluk Islam, mu'alaf, kembali berserah diri dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mengetahui bahwasanya Al-Quran ini benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka geluti. Contohnya tentang penemuan jasad Fir'aun laknatullah alaih yang tewas ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para tentaranya. Dan mumi Fir'aun ini akhirnya diteliti oleh profesor yang berasal dari Prancis. Waktu dilakukan penelitian di bedah, ternyata di dalam paru-paru mumi Fir'aun tersebut terdapat butiran-butiran kristal yang dalam hal ini berupa garam. Ternyata di Al-Quran memang dijelaskan bahwa Fir'aun tewasnya itu tenggelam dan akhirnya jasadnya sengaja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke daratan, terdampar sebagai bahan pelajaran bagi umat manusia yang datang setelahnya. Mengetahui fakta yang ada di dalam Al-Quran ini sesuai dengan apa yang dilihatnya secara langsung, ditelitinya secara langsung, itulah yang membuat ilmuwan dari Perancis itu akhirnya kembali berserah diri. Seperti halnya ditemukannya juga sungai bawah laut, kemudian laut yang seakan-akan ada dinding pembatas antara air satu dengan air yang lainnya, seakan-akan tidak bercampur, ada dindingnya, padahal itu tidak ada apa-apa yang membatasi sama sekali. Dan warnanya terlihat berbeda, yang sini warna hijau, yang sini kebiruan. Subhanallah. Kemudian ditemukannya juga lubang hitam di luar angkasa yang menghisap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ternyata di Al-Quran juga sudah disebutkan. Nah, pembahasan lebih lengkap tentang hal-hal yang berupa ayat kauniyah ini insya Allah kita bahas di video berikutnya, karena tema kita ini mengarah ke hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berdasarkan yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi dua kategori ayat. Seperti yang diteliti para ilmuwan itu masuk ke ranah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu merupakan ayat yang berupa tanda-tanda di alam sekitar kita sebagai bentuk perwujudan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ulul albab. Disebutkan dalam Al-Quran seperti itu, orang-orang yang menggunakan akalnya dalam berpikir dan menggunakan hatinya dalam menghayati, mentafakuri, mentadaburi, bahwasanya memang segala sesuatu yang ada ini bukan terjadi karena kebetulan, tapi ada penciptanya, ada yang menciptakan, yakni zat yang maha besar yang tidak bisa dinalar dengan logika kita sekarang ini. Dan yang kedua ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah ini merupakan ayat yang berupa tekstual atau tertulis jelas sebagai peringatan atau petunjuk di dalam
Al-Qur'an dalam bentuk teks, berarti ada pernyataannya. Sedangkan yang tadi ayat kauniyah ini apa yang ada di sekitar kita sebagai petunjuk juga. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an terkait ayat kauniyah dan ayat kauliyah yang saling beririsan, saling menjadi satu kesatuan. Jadi di Al-Qur'an itu ayat kauniyah dan ayat kauliyah ini tuh seakan-akan kayak satu keping koin atau mata uang yang saling beririsan, jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Ini adalah kategori ayat kauniyah dan ayat kauliyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu membuktikan bahwasanya ilmu Allah itu sangatlah luas sekali dan manusia hanya diberi sebatas apa yang memang diperlukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dinaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di Quran surat Al-Kahfi ayat ke-109 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dan ini menyatakan bahwasanya kalimat Allah Subhanahu wa taala itu teramat luas. Di sini dijelaskan bahwa diibaratkan lautan di seluruh dunia ini menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah cukup, sebelum kalimat-kalimatnya habis, lautannya ini habis duluan. Bahkan didatangkan atau ditambahkan sebanyak itu pula masih belum cukup. Hal ini ditegaskan lagi di dalam Al-Qur'an, Quran surat Luqman ayat ke-27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi yang sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Ini semakin memperjelas. Diibaratkan seluruh pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena dan lautan yang ada di muka bumi ini menjadi tinta. Habis ditambahkan lagi sebanyak 7 yang sebanyak itu 7 kali lipat, niscaya kalimat Allah Subhanahu wa taala itu masih belum habis tertuliskan. Dari sini kita ketahui bahwasanya ilmu manusia ini tidak akan nyampai atau tidak akan nutut untuk memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada umat manusia sebatas apa yang mereka atau yang kita perlukan. Jadi selebihnya itu sudah masuk kategori bab gaib yang tidak kita ketahui, setidaknya belum kita ketahui. Di sini menyatakan bahwa ayat kauniyah dan ayat kauliyah ini sama-sama penting untuk kita ketahui dan resapi, kita tadaburi, kita tafakuri agar kita senantiasa semakin bertakwa dan semakin yakin, akidah kita mantap bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi maupun ada di antara keduanya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tanda-tanda akan kebesaran Zat yang Maha Kuasa. Subhanallah. Proses turunnya Al-Qur'anul Karim ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama kita kenal dengan nama Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Lailatul Qadar ini terjadi pada saat
proses penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz atau tempat terpelihara, tempat tertinggi ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini Al-Quran lengkap diturunkan 30 juz seperti yang sudah kita miliki sekarang, langsung oleh perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini dinaskan di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Qadar ayat ke-1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat bersama ruh Jibril alaihissalam dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matlail fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Dari nas Al-Quran ini kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, di mana para malaikat itu turun bersama malaikat Jibril sebagai Sayyidul Malaika atau pemimpin para malaikat atas izin Robnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matlail fajar. Dan sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Lah, proses malam Lailatul Qadar ini dinaskan di dalam hadis terjadi pada saat bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, tepatnya pada 10 hari terakhir di malam hari, malam-malam ganjil. Ini adalah nas turunnya Lailatul Qadar, yakni turunnya Al-Quran full lengkap dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Itu proses atau tahap yang pertama. Kemudian Al-Quran pada tahap keduanya setelah berada di Baitul Izzah atau langit dunia, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap sesuai kebutuhan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro. Beliau itu didatangi malaikat Jibril dengan wujud atau bentuk aslinya yang mungkin kalau orang belum pernah melihat pasti takut, pasti kaget, dan ini juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan bahwa malaikat Jibril itu sangatlah besar. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Sedangkan satu sayapnya saja besarnya itu sebesar matahari terbit hingga tenggelam. Sebesar dari timur ke barat, saking besarnya. Itu satu sayap. Sedangkan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Bisa dibayangkan besarnya seperti apa. Nah, ini Rasulullah ketakutan. Didatangilah sama malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yang dinaskan di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakanmu, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui perantara kolam. Kolam itu pena, dalam hal ini berupa tulisan. Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari sini jelas bahwasanya manusia itu diajarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara pena atau tulisan apa yang tidak diketahuinya. Tulisan itu dalam bentuk kitab suci tentunya, dari kitab suci sebelumnya hingga yang paling akhir, yang paling sempurna, yakni Al-Qur'anul Karim. Dari wahyu pertama ini jelas, Iqra, bacalah. Jadi sebagai mukmin yang baik, sebagai orang Islam, hendaknya kita itu senantiasa gemar membaca untuk bertolibul ilmi, untuk menuntut ilmu. Karena ada hadis tentang pentingnya kita dalam bertolibul ilmi atau menuntut ilmu yang bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas menyatakan bahwa siapa yang gemar menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Masya Allah, semoga kita termasuk dari golongan-golongan orang yang senang bertolibul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Dari proses penurunan Al-Quran yang kedua itu, yakni kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap yang disampaikan oleh perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini kita kenal dengan nama nuzulul Quran secara berangsur-angsur. Ini tepatnya pada tanggal 17 Ramadan saat beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro. Jadi itu ya, ada 2 poin dari proses turunnya Al-Quran. Yang pertama tadi turun secara langsung full 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Tepatnya terjadi pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. Lebih spesifiknya seperti itu. Sedangkan proses kedua yang secara bertahap ini kita kenal dengan nama nuzulul Quran. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lebih pasti, lebih bisa diketahui. Beda dengan Lailatul Qadar yang menjadi misteri. Yang penting kita tingkatkan ibadah. Dan kalau bisa full di bulan Ramadan ini, tidak harus pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, agar kita bisa mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Seperti yang sudah kita ketahui, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Dan ayat ini ada beberapa ikhtilaf atau perbedaan pendapat penghitungan dari para ulama dan salafus sholih di 4 mazhab yang kita kenal. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, dan yang keempat ada mazhab Hanafi. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam menghitung jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari 6.217 ayat. Kemudian pendapat yang kedua terdiri dari 6.214 ayat. Pendapat yang ketiga terdiri dari 6.220 ayat. Pendapat keempat 6.226 ayat. Pendapat kelima 6.236 ayat. Pendapat keenam 6.205 ayat. Dan pendapat yang terakhir ketujuh 6.232. Jadi dari 4 mazhab yang kita kenal ini terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari segi proses penghitungan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin bahasa kita menentukan titik komanya atau berhentinya ini ada sedikit perbedaan, sehingga penghitungan ayatnya pun
terdapat perbedaan. Namun yang perlu kita ketahui dari ketujuh pendapat yang sudah disebutkan tadi, ada satu pendapat yang paling masyhur atau paling sering digunakan dan sebagai rujukan yang berjumlah 6.214 ayat di dalam Al-Quran. Mayoritas ulama salafus sholih Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan pendapat yang ini karena yang paling sesuai juga, berjumlah 6.214 ayat ditambah dengan kalimat basmalah sejumlah 112 di awal surat ya. Loh, kenapa kok kalimat basmalah cuma 112 padahal surat Al-Quran itu ada 114? Nah, jawabannya adalah karena yang pertama di surat Al-Fatihah itu kalimat basmalah atau Bismillahirrohmanirrohim ini sudah include atau masuk menjadi ayat pertama di Quran surat Al-Fatihah. Kemudian yang satunya lagi, yakni tepatnya di Quran surat Al-Baro'ah atau At-Taubah yang lebih sering kita ketahui. Di awalan surat At-Taubah ini tidak mencantumkan kalimat basmalah. Alasannya kenapa? Karena pada Quran surat At-Taubah itu ada pendapat yang menyatakan itu masih lanjutan dari Quran surat Al-Anfal sehingga tidak perlu dikasih kalimat basmalah. Pendapat kedua ada yang menyatakan bahwa karena di dalam Quran surat At-Taubah itu berisi ancaman bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir dan fasik. Nah, maka dari itu para mufasir itu menyatakan tidak mungkin menyebut kalimat basmalah yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang senantiasa ingkar atau kufur dan kafir sehingga mendapatkan ancaman. Alasannya seperti itu. Jadi kalimat basmalah di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari 112 dari 114 surat yang ada. Jadi totalnya tinggal dihitung 6.214 ditambah 112. Itu adalah jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.214 ayat plus 112 kalimat basmalah. Itu adalah kandungan dari Al-Quran yang perlu kita ketahui sebagai mukmin agar kita semakin mencintai kitab suci yang telah diberikan kepada kita sebagai umat manusia, umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan kita terkait hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena kita tahu di Al-Quran itu membahas segala sesuatu dari kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ibadah, hablum minallah dan juga hablum minanas. Semua itu dijelaskan secara rinci di Al-Quran. Ada semua sebagai pedoman dan petunjuk. Dan yang perlu kita ketahui juga, di Al-Quran itu menyatakan atau menyebutkan banyak sekali makhluk-makhluk di alam semesta ini. Dan pastinya semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini akan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, ini disebut dengan istilah sunatullah, mengikuti sunatullah yang diberikan atau kehendak, ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya matahari, planet-planet, bulan, bumi, mereka itu selalu berputar atau berotasi pada porosnya. Tidak mungkin ada planet-planet yang bahasa Jawanya itu nyelindung, pengen pergi kemana seenaknya sendiri, nggak akan mungkin. Karena mereka sudah patuh terhadap ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sunatullah. Kemudian contoh lain, hewan herbivora, pemakan rumput. Dia dari lahir jebret itu pasti makanannya tumbuh-tumbuhan, rumput. Tidak mungkin ada seekor kambing tiba-tiba dia pengen makan sate ayam. Ada sapi pengen makan
gulai kambing, ada kuda pengen makan rawon, nggak akan mungkin seperti itu. Semua patuh dan tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan karnivora, pemakan daging. Tidak mungkin ada singa yang tiba-tiba pengen makan salad buah. Ada serigala yang pengen makan gado-gado dan sebagainya. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini, di bumi ini, semua pasti tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Batu kalau dicemplungkan ke air dia pasti tenggelam. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh kembali, gravitasi. Semua yang ada di muka bumi ini pastinya akan patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu semua makhluk ini juga beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengetahui cara tasbih mereka. Seperti yang dinaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surat An-Nur ayat ke-41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimum bima yaf'alun. Yang artinya, tidaklah engkau tahu Muhammad bahwasanya bertasbih apa yang ada di langit dan juga di bumi, serta burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara ibadah dan tasbihnya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim, Maha benar firman-Nya. Ternyata segala sesuatu itu memang bertasbih, mengagungkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia itu tidak mengetahui cara bertasbih mereka karena memang kita tidak diberikan ilmu yang mengarah ke hal tersebut. Ini adalah dalil penegas bahwa semua makhluk pasti tunduk patuh terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sebut dengan nama sunatullah. Lantas apakah ada makhluk-makhluk yang dalam hal ini beling, dablek seenaknya sendiri? Jawabannya ada. Yakni kita sendiri sebagai manusia, dan juga ada satu makhluk yang hampir mirip dengan manusia dari segi sosial, dari segi kehidupan, namun kita beda alam. Ya, jawabannya benar sekali, yakni jin. Dan hal ini dinaskan juga dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa potensi jin dan manusia untuk ingkar, kufur, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar, sehingga diingatkan terus dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ini dinaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini diingatkan terus sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, karena memang dua makhluk ini, kita sebagai manusia dan jin, ini yang masih sering seenaknya sendiri, ndablek, beling, tidak patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa diingatkan di dalam Al-Qur'an. Jadi jin itu juga sama seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang fasik. Sama halnya seperti manusia. Dan manusia serta jin yang saling bekerja sama dalam hal kemaksiatan, entah itu karena perdukunan, ilmu hitam, santet, pelet, pesugihan dan sebagainya. Ketahuilah bahwa itu manusia sama jinnya itu sama-sama kalau enggak munafik, kafir, fasik. Karena kalau manusia benar-benar berislam dengan baik, muslim, jin juga benar-benar berislam dengan baik, muslim, mereka tidak akan mau bekerja sama. Karena itu sudah termasuk perbuatan syirik, menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia sama jin kerjasama, itu berarti sama-sama
nggak beresnya, sama-sama nggak benernya. Istilah kita itu Islamnya Islam abal-abal, Islam KTP. Jadi kalau ada jin yang belajar ilmu kepada manusia, mereka akan menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi buya di bangsanya. Seperti yang dinaskan di dalam Quran surat Al-Jin. Nama jin itu juga, bangsa jin itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa memang ada jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim yang disenandungkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu diabadikan menjadi nama surat Quran surat Al-Jin yang menceritakan tentang kisah dari jin-jin yang telah beriman. Silahkan dibaca biar lebih memahami. Ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, tentunya jin-jin yang menuntut ilmu atau menimba ilmu kepada manusia, mereka akan menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi buya yang akan mendakwakan Islam ke bangsanya. Sedangkan manusia yang menimba ilmu kepada jin, mereka akan menjadi dukun. Bedanya di situ. Jin kalau mengambil ilmu dari manusia, mereka akan menjadi makhluk yang masya Allah mendakwakan tauhid la ilaha illallah kepada bangsanya. Sedangkan manusia yang belajar kepada jin, maka manusia tersebut akan menjadi dukun yang menyesatkan dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Bahkan dosa syirik ini dosa yang bisa jadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang tersebut melakukan taubatan nasuha dan tidak akan mengulangi perbuatan syiriknya lagi sebelum ajalnya menjemput. Kalau dia pernah berbuat syirik belum bertobat meninggal, nauzubillah, itu tidak akan diampuni dosa syirik itu. Semoga kita sekeluarga terlindung dan terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari riset atau dari apa yang sudah saya pelajari dan saya cari di dalam Al-Quran, saya menemukan tidak kurang dari 50 jenis hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ini yang akan kita bahas sekitar 24 hewan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dari ke-24 hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, 6 diantaranya diabadikan menjadi nama surat. Kita bahas dulu hewan yang diabadikan menjadi nama surat. Yang pertama ada sapi. Lebih spesifiknya sapi betina. Ini dinaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 74. Ini mengisahkan tentang Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa sedang pergi menuju ke puncak bukit Tursina atau bukit Sinai untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya malaikat Jibril, mendapatkan 10 perintah Allah atau 10 commandment. Nah, saat proses perjalanan itu beliau di bukit itu 30 hari ditambah digenapkan 10 hari lagi, jadi totalnya 40 hari. Sedangkan kaumnya itu ditinggal di bawah, dan di bawah itu sudah dititipkan kepada Nabi Harun, saudara kandungnya dari Nabi Musa. Sedangkan sepeninggalnya Nabi Musa untuk menerima wahyu, kaumnya ini mendapat hasutan dari orang yang bernama Samiri untuk membuat patung anak sapi, dan patung anak sapinya ini bisa berbicara karena Samiri ini pintar sihir. Dari situlah banyak kaum Bani Israel yang akhirnya disesatkan kembali, tidak bertauhid tapi menyembah patung anak sapi. Nauzubillah, kita jangan sampai terperdaya dengan hal-hal yang semacam ini ya. Kemudian yang kedua ada lebah.
Lebah ini diabadikan juga di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surat An-Nahl ayat ke-69. Lebah ini menceritakan suatu hewan yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia khususnya. Bermanfaat tidak hanya pas hidup, bahkan pas matinya pun lebah ini masih sangat bermanfaat. Pas hidup lebah menghasilkan madu. Madu ini sangatlah sehat, bisa sebagai obat juga bagi manusia. Dan ini memang menurut penelitian dari ilmu kedokteran, memang kandungan dari madu ini sangatlah Masya Allah sekali. Tidak bisa dimasuki bakteri. Bakteri pun tidak bisa berkembang biak. Virus pun tidak bisa berkembang biak di dalam madu. Sehingga meskipun tidak dimasukkan lemari es, tidak dikasih bahan pengawet, madu ini terawetkan secara alami. Subhanallah, sangat menyehatkan dan luar biasa sekali manfaatnya. Itu masih hidup menghasilkan madu. Kemudian sarang lebahnya juga itu bisa dijadikan makanan juga, yang tentunya tidak kalah lezat dan sangat bergizi juga. Sedangkan matinya itu pun masih bermanfaat, karena menurut ahli totok atau ahli akupuntur itu menyatakan bahwa metode sengat lebah ini juga sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi orang sengaja disengatkan dengan lebah. Dan kita tahu bahwa ketika lebah menyengat, itu seluruh isi perutnya ikut keluar, mengikuti sengat yang sudah menancap. Jadi otomatis kalau isi perutnya ikut keluar, maka umur lebah tersebut tidaklah lama. Maka dari itu lebah sangat bermanfaat baik masih hidup maupun sampai meninggalnya. Subhanallah. Itu adalah suatu kemuliaan yang dimiliki oleh lebah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi penyokong kehidupan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Hewan ketiga yang diabadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran ada semut. Tepatnya pada Quran surat An-Naml ayat ke-18 sampai 19. Pada peristiwa ini erat kaitannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu salah satu nabi yang diberikan kemuliaan teramat besar sekali. Beliau memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, kemudian memiliki kerajaan yang teramat luas dan besar. Beliau diberikan mukjizat bisa menundukkan bangsa jin, bisa berbicara dengan hewan, bisa menundukkan angin. Nah, pada peristiwa ini Nabi Sulaiman beserta para bala tentaranya itu melintasi lembah, di mana dalam lembah itu ada sarang semut. Kemudian si komandan semut, lebih tepatnya itu kayak pemimpin semut itu berbicara kepada seluruh anak buah, seluruh pasukan semut yang ada di sekitarnya untuk segera masuk. Wahai para semut, segeralah masuk ke dalam liangmu. Sesungguhnya Sulaiman beserta bala tentaranya akan melintasi tempat ini, sehingga nanti kita tidak sengaja terinjak-injak oleh mereka. Subhanallah, ternyata semut pun sangat husnuzon sekali atau berprasangka baik kepada kita manusia, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka tahu, menyadari bahwa ada Nabi Sulaiman alaihissalam yang akan melintasi wilayah tersebut bersama bala tentaranya, dan diperintahkan seluruh semut yang lain untuk segera masuk ke dalam sarangnya agar mereka tidak terinjak-injak, meskipun terinjak-injaknya itu dalam hal tidak sengaja. Nah, Nabi Sulaiman mendengar semut yang berbicara seperti itu, beliau pun langsung tersenyum sambil tertawa dengan apa yang diucapkan oleh komandan semutnya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian yang keempat, hewan yang namanya diabadikan menjadi nama surat ada laba-laba. Tepatnya pada Quran surat Al-Ankabut ayat ke-41. Laba-laba ini dijadikan sebagai perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
bagi orang-orang yang mengambil perlindungan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menganggap bahwa ini itu bisa melindungi saya dari musibah, dari bala. Ini tuh bisa menjaga saya dari hal-hal yang negatif. Ini diibaratkan seperti laba-laba yang membuat sarang. Sesungguhnya perlindungan yang dianggap mereka itu hal yang bisa menjaga mereka, melindungi mereka, itu adalah perlindungan yang sangat lemah. Diibaratkan seperti laba-laba yang membuat sarang atau membuat rumah. Baiti ankabut. Sesungguhnya sarang laba-laba atau rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Kita tahu bahwa kalau laba-laba membuat sarang, jangankan kita sapu menggunakan sesuatu, kita bersihkan, kita tiup saja, gitu biasanya sudah amburadul kemana-mana. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang senantiasa mengambil perlindungan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu perlindungan yang sangat lemah, tidak ada apa-apanya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kelima, ini ada kuda. Kuda ini dinaskan di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Adiyat. Ini menyatakan bahwa kuda perang yang berlari kencang. Nah, ini memberikan gambaran bagi kita. Kita kalau ingin menggapai sesuatu, meraih sesuatu, dalam hal ini mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala, menginginkan surga, kita harus melakukannya dengan totalitas. Seperti halnya orang yang menaiki kuda perang yang berlari cepat. Kita harus istiqomah, bersungguh-sungguh, dan totalitas kalau ingin mengejar dan mendapatkan sesuatu. Nggak bisa kita bersantai-santai atau let it flow saja, nggak bisa. Semua pasti ada ikhtiar. Dan kita tahu bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan itu memang benar. Allah akan memberikan sesuatu tergantung usaha kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Kemudian yang keenam, ini ada hewan yang bernama gajah. Gajah ini tepatnya dinaskan dalam Quran surat Al-Fil. Nah, Quran surat Al-Fil ini menyatakan bahwa waktu itu ada raja yang bernama Abraha, raja dari golongan Nasrani. Saat sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, Abraha dia itu cemburu dan iri hati dengan kota Mekah, dalam hal ini Ka'bah, karena melihat banyak sekali orang yang datang berbondong-bondong dari seluruh negeri menuju ke kota Mekah, sehingga kota Mekah itu sangat ramai didatangi oleh orang-orang. Sedangkan wilayahnya, kekuasaannya, di kerajaannya itu ada sebuah rumah ibadah yang sangat besar, tapi sepi pengunjung karena kalah populer dengan Ka'bah. Dengan alasan itulah Raja Abraha ini berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia membawa bala tentaranya dengan mengendarai gajah yang sangat perkasa. Makanya disebut sebagai pasukan bergajah. Dan pasukan Raja Abraha ini sangat ditakuti dan sangat terkenal waktu itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan bergajahnya Raja Abraha. Singkat cerita, sudah datang di wilayah Mekah, sudah mendekati Ka'bah. Kemudian gajah-gajah itu seakan-akan enggan untuk maju lebih dekat lagi, karena mungkin dia sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Instingnya seperti itu sebagai hewan, atau memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar gajah-gajah tersebut untuk berdiam diri, tidak mau maju lebih dekat lagi. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim sekumpulan burung yang disebutkan dalam Al-Quran bernama burung ababil. Nah, burung ababil ini pada riwayat ada yang menyatakan dia itu membawa kerikil dari neraka. Riwayat yang lain menyatakan dia itu membawa kerikil dari gunung berapi.
Tapi yang paling masuk akal itu adalah kerikil dari gunung berapi yang sangat membara. Karena kalau kerikil neraka ini tidak mungkin, karena ada riwayat yang lain menyatakan bahwa sepercik api neraka yang jatuh ke bumi, sebiji sawi cetis, kayak mungkin kalau kita main kembang api gitu ya. Percikan api neraka sekembang api itu jatuh ke bumi, itu cukup untuk meluluhlantakkan seluruh bumi, hancur lebur. Apalagi itu banyak sekali dalam bentuk kerikil, dan burungnya tidak hanya satu. Menurut riwayat, kerikil-kerikil dari gunung berapi yang dibawa oleh burung ababil itu berjumlah 3 masing-masing burung. 1 di kaki kiri, 2 di kaki kanan, dan yang ketiga digigit di paruhnya atau mulutnya. Masing-masing burung membawa kerikil dari gunung berapi, kemudian dilemparkan kerikil-kerikil itu ke seluruh pasukan bergajah. Akhirnya mereka porak-poranda pasukan bergajah itu. Dinaskan di Al-Quran seperti daun-daun yang dimakan ulat, tidak berdaya dengan burung-burung. Padahal jika dipikir-pikir secara logika, gajah itu besarnya seberapa? Pasukan lengkap, membawa senjata, memakai baju zirah atau armor. Ternyata itu hancur lebur, luluh lantak hanya dengan segerombolan burung-burung yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Ka'bah sebagai tempat suci bagi kita semua umat manusia. Ini merupakan suatu dalil penegas bahwa kalau Allah sudah berkehendak, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita menentang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan ada apa-apanya jika Allah sudah berkehendak. Seperti yang dialami oleh Abraha bersama seluruh pasukan bergajahnya, hancur lebur, luluh lantak seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa melawan, ulat memakani. Mungkin analoginya seperti itu, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu adalah 6 hewan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surat. Yang pertama tadi ada Al-Baqarah, sapi betina. Yang kedua ada Lebah, An-Nahl. Yang ketiga ada semut, An-Naml. Yang keempat ada laba-laba, Al-Ankabut. Yang kelima ada kuda perang, Al-Adiyat, yang berlari kencang, kuda perang yang berlari kencang. Dan yang keenam ada gajah, Al-Fil. Itu adalah keenam hewan yang namanya diabadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk ke kategori hewan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ini tersebar di seluruh surat di dalam Al-Quran, random. Yang pertama ada babi. Babi dinaskan di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-An'am ayat 145 dan Al-Maidah ayat ketiga. Babi ini menceritakan tentang segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa minuman, perbuatan, dan juga makanan. Dalam hal ini daging babi itu diharamkan. Karena menurut para peneliti yang mempelajari tentang kandungan di dalam tubuh babi ini, memang terdapat hewan yang bernama cacing pita, di mana cacing pita ini tidak bisa mati meskipun kita rebus dengan suhu berapapun, kita goreng dengan suhu berapapun, cacing ini senantiasa hidup, sangat kuat sekali. Bahkan misalkan cacingnya itu kita cincang menjadi beberapa bagian, di setiap bagian potongan-potongannya itu akan tumbuh lagi kepala, ekor, dan seterusnya, sehingga menghasilkan lebih banyak cacing lagi. Ngeri banget. Itu adalah menurut penelitian apa yang ada di dalam tubuh babi. Kemudian yang menurut syariat, karena memang babi itu tidak memiliki leher sehingga tidak bisa disembelih. Sedangkan dalam akidah Islam, segala sesuatu, dalam hal ini makhluk hidup bernyawa berupa hewan, apabila memprosesnya itu
harus dengan cara disembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca basmalah. Itu baru bisa menjadi makanan yang halal. Lantas bagaimana babi ini bisa halal sedangkan babi tersebut tidak memiliki leher untuk tempat menyembelih? Maka dari itu dinaskan babi ini haram dalam akidah Islam. Kemudian yang kedua ada kera. Ini dinaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-65 dan Al-A'raf ayat ke-166. Kera ini erat kaitannya dengan peristiwa Bani Israel, kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu ingkar terhadap syariat hari Sabat, di mana pada hari Sabat atau hari Sabtu ini mereka dilarang untuk melakukan aktivitas lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka melanggar. Akhirnya mereka dikutuk atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kurodatan khosiin atau kera yang hina. Akhirnya beberapa hari setelah mereka berubah, ada yang bilang itu 3 hari, ada yang bilang 5 hari, mereka akhirnya mati dengan kondisi yang sudah berubah menjadi hewan, dalam hal ini kera yang hina. Kemudian hewan selanjutnya ada domba. Domba ini dinaskan dalam Quran surat As-Saffat, tepatnya ayat ke-102 sampai 107. Domba ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam pada peristiwa penyembelihan. Waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anak kesayangannya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini, berdiskusi kepada sang anak, dan subhanallah Nabi Ismail ini menyetujui karena mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengganti jasadnya atau tubuhnya Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi seekor sembelihan yang besar, dalam hal ini domba dari surga. Akhirnya syariat kurban yang kita lakukan saat Idul Adha ini adalah berdasarkan peristiwa penyembelihan ini. Masya Allah. Hewan berikutnya ada ikan paus. Ikan paus ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau waktu itu diberikan tugas atau amanah untuk berdakwah pada suatu kaum. Tapi singkat cerita, karena banyak kaumnya yang ingkar, beliau pun putus asa, merasa bahwa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dakwanya. Akhirnya beliau pergi menaiki sebuah kapal, di mana pada saat itu kapalnya terombang-ambing oleh badai di tengah laut. Akhirnya para kru atau awak kapal yang lain ini melakukan suatu undian karena kapal-kapalnya ini terlalu berat, takut untuk terguling. Beberapa makanan ataupun barang bawaannya sudah dilemparkan ke laut semua. Akhirnya tinggal orang-orangnya saja. Mereka pun melakukan undian. Siapa yang kalah undian, maka mereka harus terjun ke laut. Qadarullah, yang kalah undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya diceburkanlah Nabi Yunus ke dalam lautan yang sedang terjadi badai itu. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus selama 3 hari 3 malam melalui 3 kegelapan juga. Yang pertama gelapnya malam hari. Kemudian yang kedua gelapnya di dalam air. Dan yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan. Pada saat itulah Nabi Yunus menyesali semua perbuatan yang sudah dilakukan. Akhirnya beliau pun bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun berdoa dengan doa yang sangat luar biasa sekali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca doa Zunnun sebelum dia berdoa menginginkan sesuatu,
niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Nabi Yunus alaihissalam atau doa Zunnun ini berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang artinya tidak ada Rob atau sesembahan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Selama Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan 3 hari 3 malam ini, beliau berpuasa sambil bertaubat. Akhirnya diberikan wahyu untuk membaca doa ini, dan beliau pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan tersebut akhirnya menyemprotkan atau memuntahkan, sehingga beliau akhirnya kembali terdampar di daratan dan selamat dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, apabila Yunus tidak membaca doa ini dan tidak termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa, niscaya dia akan terus tinggal di dalam perut ikan tersebut. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena beliau sudah bertaubat dan membaca doa yang sangat mulia ini. Nah, hewan berikutnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada nyamuk. Nyamuk ini dinaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-26. Nyamuk ini dijadikan sebagai perumpamaan yang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu bisa menjadikan segala sesuatunya itu sebagai perumpamaan. Bahkan seekor nyamuk pun bisa dijadikan sebagai perumpamaan. Kemudian hewan berikutnya ada kutu, belalang, dan katak. Ini jadi satu paket, tepatnya di Quran surat Al-A'raf ayat ke-133, di mana kisahnya ini erat kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam bersama musuh bebuyutannya, yakni Fir'aun laknatullah alaihi, di mana pada saat itu digambarkan negeri Mesir di bawah pimpinan Fir'aun laknatullah alaihi ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena si Fir'aun ini menantang Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan azab, mempercepat azab yang ingin diketahui oleh Fir'aun bersama para pengikutnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab berupa sungainya itu berubah merah seperti darah, mengeluarkan aroma yang tidak enak, busuk dan sebagainya, dan dikirimkanlah kutu, belalang, katak yang berhamburan keluar entah dari mana, sehingga kacau balolah negeri Mesir waktu itu. Karena itu permintaan dari Fir'aun laknatullah alaihi sendiri untuk menyegerakan azab bagi mereka. Hewan berikutnya ada ular. Ular ini dinaskan dalam Quran surat Toha ayat ke-65 sampai 71. Kisahnya masih sama, erat kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun laknatullah alaih bersama para penyihirnya. Fir'aun itu mengumpulkan para ahli sihir yang ada di negeri Mesir waktu itu untuk diadu kekuatan melawan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya singkat cerita tinggal para penyihir yang mungkin bahasa kita sekarang kayak dedengkotnya ya. Mereka melemparkan banyak sekali tali-tali. Tali-tali itu menjadi ular. Tapi ular-ular tersebut hanya berupa sihir alias mengelabui mata orang-orang yang melihat. Melihat hal ini Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan apa yang sedang dipegangnya. Dalam hal ini tongkat. Kemudian beliau melemparkan tongkatnya. Dan seketika itu pula atas izin Allah tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian ular itu melahap habis semua ular-ular yang dibuat oleh para penyihirnya Fir'aun. Melihat hal ini para penyihirnya Fir'aun ini takjub. Ini bukanlah sihir, karena ular itu memang asli bentuk ular. Karena mungkin kalau sesama penyihir pasti mengetahui kan kalau ini hanya sebatas sihir, ini sebatas ilusi, ini sebatas trik dan sebagainya. Tapi para penyihirnya Fir'aun ini
takjub, ini beneran ular, ini bukan sihir. Mataku tidak terkelabui. Melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu, para penyihirnya Fir'aun akhirnya bertaubat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun menyatakan diri untuk patuh dan tunduk kepada Robbi Musa wa Harun, berserah diri kepada Robnya atau sesembahannya Musa dan Harun. Mengetahui hal ini, Fir'aun laknatullah alaih pun tidak terima. Kamu itu, mungkin bahasa kita ya, kamu itu sudah saya bayar untuk melawan Musa, tapi ternyata sekarang kamu kok malah ikut dia. Akhirnya mereka pun dipenggal kepalanya oleh algojonya Fir'aun. Meninggallah para penyihirnya Fir'aun ini pada saat mereka sudah bersyahadat, dalam hal ini bersaksi bahwa tiada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kedua penyihir dari Fir'aun ini mereka telah mati syahid, mati secara husnul khotimah setelah mereka menyatakan diri sebagai hambanya Rob semesta alam. Masya Allah, tabarakallah. Dari hal ini ibroh yang bisa kita ambil, segala sesuatu itu yang kita lihat adalah endingnya. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kematian yang terbaik, kematian yang husnul khotimah. Itu adalah impian kita sebagai umat muslim. Kemudian hewan berikutnya adalah serigala. Serigala dinaskan dalam Quran surat Yusuf ayat ke-16. Seperti suratnya, bahwa kisah dari serigala ini memang erat kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau itu memiliki 12 saudara, dan 12 saudaranya itu merasa iri hati dan cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena merasa bahwa Nabi Yusuf lah yang sangat dicintai oleh ayahnya, dalam hal ini Nabi Yakub alaihissalam, sehingga para saudaranya yang lain ini hendak untuk berniat mencelakakan beliau. Waktu perjalanan beliau diceburkan ke dalam sumur. Sumur itu kering, tidak ada airnya dan tinggi sekali, dalam sekali. Akhirnya diceburkan ke dalam sumur. Saat Nabi Yusuf itu hendak menyentuh dasarnya sumur, malaikat Jibril dengan sigap langsung turun ke bumi untuk menyelamatkan, dalam hal ini mungkin seakan menahan agar jatuhnya itu tidak prek, sehingga membuat Nabi Yusuf meninggal. Tapi itu ditahan. Akhirnya beliau ditaruh secara pelan-pelan ke dalam sumur tersebut. Saking cepatnya, padahal itu proses jatuh, kita bisa mengetahui benda jatuh itu secepat apa, dan malaikat Jibril datang lebih cepat lagi. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun selamat meskipun beliau berada di dasar sumur. Akhirnya para saudaranya yang lain itu pulang ke rumah. Mereka pura-pura bersedih hati dengan membawa pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam ditunjukkan kepada sang ayah Nabi Yakub alaihissalam, dan mengarang cerita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal. Beliau dimakan serigala. Akhirnya bersedihlah Nabi Yakub alaihissalam hingga tiap hari itu menangis hingga membuat mata beliau itu buta, karena tiap hari menangis bersedih meratapi kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dibilang oleh anak-anaknya yang lain bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini telah mati dimakan serigala. Padahal faktanya masih selamat, diceburkan ke dalam sumur yang kering. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihissalam melalui perantara musafir yang sedang melintasi daerah tersebut. Musafir itu haus, hendak mengambil minum. Pas mau mengambil minum menggunakan tali atau ember seperti itu ya, ternyata sumurnya kok kering. Justru malah melihat ada seorang anak di dalamnya. Akhirnya diselamatkanlah Nabi Yusuf alaihissalam oleh para musafir itu. Kemudian musafir itu membawa Nabi Yusuf ke pasar budak. Dijuallah Nabi Yusuf ke pasar budak tersebut.
Akhirnya qadarullah ada orang dari keluarga kerajaan membeli Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijadikan sebagai keluarga kerajaan juga. Lebih lengkap di Quran surat Yusuf. Silakan dibuka Qurannya ya habis ini. Hewan berikutnya yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran ada singa. Singa ini dinaskan pada Al-Quran. Quran surat Al-Mudathir, tepatnya di ayat ke-51. Ini mengisahkan tentang perumpamaan bagi orang-orang yang pengecut dalam hal berperang, tidak berani berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diibaratkan seperti gerombolan keledai yang lari ketakutan dikejar singa. Itu perumpamaan yang kurang baik juga ya. Kemudian hewan berikutnya ada anjing. Anjing dinaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-176. Ini perumpamaan yang tidak baik juga. Orang-orang kafir atau yang menutup diri ini seperti halnya orang yang memiliki keinginan yang sangat rendah. Dihalau maupun tidak, mereka tetap tidak menggubris dan digambarkan menjulurkan lidahnya seperti seekor anjing. Ini perumpamaan yang tidak baik juga bagi orang-orang kafir yang menghendaki kehidupan dunia yang rendah. Keinginannya itu sangatlah rendah sekali. Apabila kita menghalaunya maupun tidak menghalaunya, memberikan peringatan ataupun tidak memberikan peringatan, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Ini perumpamaan bagi orang-orang kafir juga, bahwa kita menerangkan ayat-ayat seperti apapun menjulurkan lidah. Kita memberikan peringatan apapun menjulurkan lidah. Diperingati ataupun tidak, anjing itu tetap menjulurkan lidah. Ini perumpamaan bagi orang-orang kafir yang memiliki keinginan rendah, yakni keinginan terhadap dunia saja, tidak menghendaki kehidupan yang lebih kekal nanti di akhirat yang hum fiha khalidun. Hewan berikutnya yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran ada lalat. Lalat dinaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-73. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Kita tahu ada Raja Fir'aun laknatullah alaih, kemudian Raja Namrud laknatullah alaih, dan Raja Buhtun Nasr laknatullah alaih. Dalam istilah yang lebih familiar, Buhtun Nasr itu disebut sebagai Nebukadnezar, Raja Babilonia. Itu adalah orang-orang zolim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, menyuruh orang-orang atau kaumnya untuk menyembah dia. Nah, ini diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu saja, satu makhluk, tidak usah besar-besar, hanya berupa lalat. Tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Justru orang-orang tersebut dirampas oleh lalat pun mereka tidak akan bisa membalas. Seperti halnya Raja Namrud laknatullah alaih sebagai musuh bebuyutannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Raja Namrud itu merasa sangat jumawa dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga melakukan kezoliman yang sangat luar biasa sekali, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh kaumnya untuk menyembahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan seekor lalat. Lalat itu masuk melalui lubang telinganya ini ke dalam kepalanya, sehingga Raja Namrud itu sangat merasa kesakitan sekali. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di kepalanya, bahkan sampai di otak-otaknya, hingga dia pun sering memukul-mukul kepalanya sendiri menggunakan apapun yang dia temui. Kemudian membentur-benturkannya ke dinding, saking merasa sakit dan tidak nyamannya ada sesuatu yang bergerak-gerak di kepalanya. Akhirnya beberapa hari kemudian Raja Namrud pun meninggal. Sangat mengenaskan, sangat mengerikan juga. Tapi kalau kita ambil ibrah dari sini, orang yang mengaku sangat luar biasa, sangat kuat, memiliki segala sesuatu, pengen ini bisa, pengen itu bisa, tapi ternyata mati, kalah hanya dengan makhluknya Allah yang sangat kecil berupa lalat itu sendiri. Subhanallah. Maka dari itu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang memiliki watak
dan karakter sombong seperti itu dan membanggakan diri. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki itu adalah berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Hewan berikutnya yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ada unta. Unta ini erat kaitannya dengan kisahnya Nabi Soleh alaihissalam. Tepatnya dinaskan dalam Quran surat Al-Ghoshiyah ayat ke-17. Nah, Nabi Soleh alaihissalam ini merupakan salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran juga, di mana kaumnya waktu itu ingkar sekali dan tidak mau mempercayai beliau sebagai salah satu utusan. Akhirnya kaumnya itu menantang, kalau memang engkau benar seorang nabi, coba berikan atau tunjukkanlah kami mukjizatmu. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan suatu mukjizat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau mukjizat berupa seekor unta betina yang tiba-tiba bisa keluar dari bongkahan batu yang sangat besar sekali. Ontanya itu muncul dari dalam batu. Melihat kejadian itu, kaumnya pun masih tetap nggak percaya, padahal itu sudah diberikan mukjizat, bukti nyata dilihat dari depannya langsung menggunakan matanya sendiri, tapi mereka tetap ingkar, tetap kafir terhadap kenabiannya Nabi Soleh. Dan yang paling fatal, singkat cerita, unta tersebut itu bercampur kan dengan hewan peliharaannya umatnya yang lain, ya unta, ya kambing, ya kuda, ya sapi dan sebagainya, sehingga unta itu dianggap oleh umatnya itu menghabiskan jatah rumputnya. Karena memang sebagai hewan mukjizat mungkin makannya dianggap lebih banyak menghabiskan rumput, sehingga yang lain itu tidak kebagian. Ternyata sama umatnya yang zolim-zolim itu niat untuk membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya untanya itu ditikam, ditusuk, dibunuh sama umatnya Nabi Soleh. Nah, ternyata unta tersebut itu sedang hamil, mengandung. Setelah dibunuh, anaknya itu langsung keluar dan berlari masuk ke dalam batu lagi, kembali ke dalam batu. Dan si ibunya ini, unta yang ibunya ini meninggal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umatnya Nabi Soleh karena telah membunuh unta betina sebagai mukjizat yang dikaruniakan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Minta mukjizat dikasih, sudah dikasih malah disia-siakan, dalam hal ini dibunuh, na'udzubillahi min dzalik. Diazablah habis umatnya Nabi Soleh alaihissalam. Hewan berikutnya yang disebutkan di dalam Al-Quran ada burung gagak. Nah, burung gagak ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Lebih tepatnya kisah dua anaknya Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil, yang di awal tadi sempat disinggung. Berselisih karena syariat waktu itu mengharuskan menikah itu secara silang. Karena Nabi Adam alaihissalam memiliki 20 pasang anak yang kembar, jadi totalnya 40 anak. Setiap lahiran laki-laki perempuan, setiap lahiran laki-laki perempuan. Lah si Qabil ini harusnya dia berpasangan dengan adiknya si Habil. Tapi si Qabil tidak mau karena merasa adik kandungnya sendiri itu lebih cantik. Maka dari itu dia sudah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, karena merasa tidak mau, dibunuhlah si Habil oleh Qabil. Melihat peristiwa itu, si Qabil merasa bingung. Jenazah saudaranya ini mau diapakan ini? Bingung, mau pulang takut dimarahi, tapi kalau tetap di situ bingung ini jenazahnya mau diapain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus atau memberikan petunjuk dengan datangnya 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi. Mereka sedang bertarung. Salah satunya mati burung gagak tersebut. Akhirnya burung gagak yang menang ini menggali tanah menggunakan cakar dan paruhnya. Setelah tanah tergali, burung gagak yang menang ini menggulingkan
mayat dari burung gagak yang kalah ini ke dalam liang yang sudah dibuat. Akhirnya ditimbunlah liang tadi menggunakan tanah kembali. Dari peristiwa itulah si Qabil ini mempunyai pemahaman, oh ternyata begitu cara mengebumikan mayat atau jenazah yang sudah meninggal. Masya Allah, ternyata Allah itu memberikan ilmu, petunjuk dan contoh dari apapun yang ada di sekitar kita. Seperti kisah dari Habil dan Qabil. Orang pertama kali membunuh umat manusia di muka bumi ini adalah perilaku dari Qabil. Maka dari itu dosanya orang yang membunuh dari zaman dahulu sampai hari kiamat nanti otomatis akan ditransfer juga ke Qabil. Nauzubillah, itu adalah dosa jariah yang harus kita hindari. Maka dari itu kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik, entah itu memberikan inspirasi, motivasi dalam segala hal. Karena apabila banyak orang yang terinspirasi dengan kita dan ingin melakukan hal yang sama seperti kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang tersebut. Seperti yang dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menunjuki suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita memberikan inspirasi baik, motivasi baik, akhirnya ada orang yang tergerak untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan, niscaya kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang orang itu dapatkan, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Sama-sama mendapatkan 100%. Masya Allah tabarakallah. Semudah itu sebenarnya untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Hewan berikutnya yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran ada rayap. Tepatnya dalam Quran surat Saba ayat ke-17. Rayap ini merupakan hewan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab juga, sama seperti halnya kutu, belalang dan katak. Jadi hewan rayap ini sebagai bentuk wabah atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab suatu kaum yang senantiasa kafir atau ingkar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada burung hudhud. Nah, burung hudhud ini dinaskan dalam Quran surat An-Naml ayat ke-20. Burung hudhud sampai sekarang ini masih ada. Para peneliti, para ilmuwan sepakat bahwa yang dimaksud burung hudhud di sini adalah burung yang bernama Latin Upupa epops. Kalian bisa googling, cari di Google, ketik Upupa epops. Seperti itulah kira-kira bentuk dari burung hudhud. Tapi wallahu a'lam bishawab, kebenarannya seperti apa? Apakah itu burung yang sama persis seperti yang ada di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, burung hudhud ini erat kaitannya dengan kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam memang. Karena kita tahu tadi bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki banyak sekali kemuliaan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan hewan, bisa menundukkan bangsa jin, bisa menundukkan angin, memiliki kerajaan dan kekayaan yang teramat luar biasa banyak sekali. Nah, kisahnya ini saat itu Nabi Sulaiman mungkin bahasa kita itu mengadakan pertemuan semacam apel. Dilihat bangsa jin lengkap semua hadir, bangsa manusia lengkap semua hadir, bangsa hewan kok ada satu yang belum hadir, yaitu burung hudhud. Ternyata burung hudhud itu tidak hadir di dalam apel yang diadakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman pun berkata, kemanakah hudhud ini? Apabila dia tidak hadir juga, niscaya akan aku hukum dia dengan menyembelihnya. Nah, qadarullah, sesaat kemudian burung hudhud pun datang dengan mungkin ekspresi ngos-ngosan, capek karena habis bepergian. Mungkin burung hudhud itu karakternya suka bolang, suka berkeliling kemana-mana, sehingga waktu apel dia datangnya terlambat dan hampir membuat Nabi Sulaiman alaihissalam marah, hendak menghukumnya dengan cara menyembelih.
kecuali Hudhud itu segera datang dan menyampaikan uzur atau alasan kenapa dia kok bisa terlambat. Singkat cerita, burung Hudhud datang menyampaikan alasannya terlambat. Ternyata burung Hudhud melihat ada suatu negeri, dalam hal ini negeri Saba, di mana ratunya itu bernama Balqis. Di sana negerinya itu sangat kaya raya, makmur, tapi mereka itu menyembah selain Allah, dalam hal ini menyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman mengetahui hal ini, menanyakan, mengkonfirmasikan kebenarannya. Apakah engkau benar menyatakan hal ini? Si burung Hudhud pun bilang, iya benar wahai Sulaiman. Jika engkau tidak percaya, kamu bisa buktikan sendiri. Akhirnya burung Hudhud pun dimaafkan, dalam hal ini diampuni, tidak jadi dihukum, tidak jadi disembeli, karena sudah memberikan uzur atau alasan yang sangat baik sekali. Terlebih ada laporan bahwa ada suatu negeri yang dimana mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menyembah matahari. Kemudian menanggapi laporan dari burung Hudhud tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim seorang utusan untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis. Akhirnya suratnya dibaca oleh Ratu Balqis. Bunyinya ini dinaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surat An-Naml ayat ke-30 sampai 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-31-nya berbunyi, Ala ta'lu alayya wafuni muslimin. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Masya Allah tabarakallah. Ternyata surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis ini, inti dari poinnya itu mengajak kembali bertauhid Ratu Balqis bersama seluruh kaumnya di negeri Saba. Akhirnya Ratu Balqis pun menceritakan hal ini kepada para pembesarnya. Istilahnya mungkin kita itu sekarang konsultasi ke dewan yang ada, majelis yang ada di kerajaan tersebut. Gimana ini? Saya mendapatkan surat kayak gini. Apakah kita tunduk ataukah kita melawan? Akhirnya singkat cerita, para pembesar-pembesarnya Ratu Balqis ini tidak mau memberikan jawaban. Karena saking takutnya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini kerajaannya sudah besar sekali, kaya raya, tidak hanya memiliki pasukan yang hebat dari bangsa manusia, memiliki pasukan juga yang hebat dari bangsa jin. Apalagi punya hewan-hewan yang bisa diarahkan atau dikendalikan untuk mengikuti peperangan. Ketakutanlah Ratu Balqis bersama seluruh pembesarnya. Akhirnya mereka berniat untuk mengirimkan semacam suap atau bahasa kita sogokan gitu ya, harta berupa emas berpeti-peti, perhiasan, berlian dan sebagainya, dikirimlah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan harapan dengan dikirimnya seperti itu, akhirnya Nabi Sulaiman luluh hatinya dan membiarkan praktik ibadah yang selama ini sudah dijalani Ratu Balqis dan kaumnya. Setelah kiriman harta itu sampai di hadapan Nabi Sulaiman menyuruh orang yang membawa atau utusan Ratu Balqis ini membawa pulang kembali harta-hartanya. Sesungguhnya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala padaku jauh lebih berharga daripada apa yang kalian berikan. Sekarang bawa pulang lagi harta-hartamu. Akhirnya dibawa pulang sama utusannya Ratu Balqis dan dikembalikan. Ratu Balqis pun tercengang. Orang macam apa ini diberikan harta kok ditolak? Padahal sebelumnya Ratu Balqis tidak pernah menemukan orang-orang atau raja yang mempunyai sifat seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Semakin takjublah. Akhirnya dengan berinisiatif, bahasa kita mungkin tabayun, Ratu Balqis bersama seluruh rombongannya itu, pembesar dan juga para prajuritnya, berbondong-bondong bergerak menuju ke
kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan misi perdamaian, bukan untuk menyerang. Jadi untuk tabayun, langsung bertemu, maunya gimana dan sebagainya, kayak diplomasi seperti itu ya. Akhirnya dari golongan jin, bala tentaranya Nabi Sulaiman itu mengetahui, karena memang mungkin dimata-matai. Akhirnya dilaporkan ke Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, sesungguhnya Balkis bersama seluruh bala tentaranya akan bergerak menuju ke istanamu. Akhirnya Nabi Sulaiman mendengar hal ini, beliau melakukan sayembara. Wahai para pembesar-pembesarku, itu pembesar dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan hewan, berkumpul diberikan sayembara. Barang siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis itu ke hadapanku, berdirilah Ifrit dari golongan jin. Dia berkata, saya ya Sulaiman, saya akan memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapanmu sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya atau berpindah, singgasananya itu sudah ada di depannya. Itu janji dari Ifrit. Kemudian orang kedua ada yang menyatakan lagi, saya ya Sulaiman, saya akan memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum engkau berkedip atau mengedipkan mata. Ternyata sebelum Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya pun ternyata sudah ada di hadapannya. Masya Allah, subhanallah. Nah, orang ini dari golongan manusia. Para mufasir sepakat bahwa orang ini sekretarisnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Asif bin Barhia. Dari peristiwa atau kisah ini bisa kita ambil ibroh atau pelajaran, bahwasanya manusia yang solih, yang berilmu itu jauh lebih hebat. Bahasa kita mungkin jauh lebih sakti dibandingkan jin. Ifrit dari golongan jin itu bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri, beranjak atau berpindah dari tempat duduknya. Sedangkan manusia, sekretarisnya Nabi Sulaiman, Asif bin Barhia, bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam mengedipkan mata. Ternyata jauh lebih cepat, jauh lebih hebat, jauh lebih sakti apabila manusia tersebut orang yang berilmu dan tentunya solih, dan yang tidak kalah penting lagi, atas izin Allah, biiznillah. Orang-orang seperti beliau, seperti Asif bin Barhia yang diberikan kemuliaan berupa ilmu yang lebih dari yang lain, ini disebut sebagai karomah apabila orang selain Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi dan Rasul yang memiliki kemampuan hebat seperti ini, itu disebut sebagai mukjizat. Jadi kita harus pahami bedanya orang biasa, manusia biasa yang tidak berstatus Nabi dan Rasul memiliki kehebatan atau kemampuan dari sisi Allah, itu disebut sebagai karomah. Sedangkan Nabi dan Rasul itu disebut mukjizat. Subhanallah, itu adalah poin ataupun pelajaran yang bisa kita ambil tentang kisah burung hudhud bersama Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis pun tiba ke istananya Nabi Sulaiman dan shock, kaget melihat singgasananya. Singgasana itu tempat duduk ya, tempat duduk di kerajaan. Ternyata kok sudah ada di tempatnya atau di istananya Nabi Sulaiman. Melihat hal itu semakin takjublah. Apalagi saat berjalan di lantainya Nabi Sulaiman itu seakan-akan kayak berjalan di atas air. Karena mungkin lantainya kalau sekarang itu terbuat dari kaca. Di dalamnya atau di bawahnya terlihat ikan-ikan yang sangat cantik-cantik sekali. Itu megahnya dan mewahnya istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena takjub, akhirnya Ratu Balkis pun kembali bertauhid, bersyahadat dan berserah diri karena mengikuti perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hal ini dakwanya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balkis bersama seluruh kaumnya sudah berhasil, alhamdulillah hirobbil alamin. Tidak jadi diserang karena mungkin di sini Nabi Sulaiman tujuannya hanya untuk menggertak saja agar Ratu Balkis kembali bertauhid dan tidak menyembah
dewa matahari lagi. Masya Allah tabarakallah. Itu adalah hewan-hewan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dari hasil yang saya pelajari di Al-Quran, saya hanya menemukan sekitar 24, itulah dia. 6 diantaranya diabadikan menjadi nama surat, dan yang lainnya tersebar di berbagai surat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin di antara teman-teman yang mengetahui juga atau ada yang terlewat dari hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar untuk bahan belajar bareng kita ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan atau kutipan yang saya sampaikan, itu mutlak kesalahan dari saya. Dan apabila ada sesuatu ilmu yang bermanfaat, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.